Terima kasih waktu-waktu yang sekarang ini kita bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa. Kita adalah orang-orang yang terbahagia karena waktu-waktu di mana orang masih tidur, kita sudah memberikan waktu sebagaimana pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih-Mu. Kalau saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah pengurapan yang dari Tuhan turun atas kami semua, terlebih hamba-Mu yang menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, berfirman Engkau, kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita masih melanjutkan tentang kitab Efesus, sebagaimana saya sudah berikan penjelasan mengapa kita belajar kitab Efesus. Kemarin kita sudah mengerti, paham bagaimana kita memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Nah, jadi kita juga diberikan motivasi yang benar-benar untuk memuliakan Tuhan. Dan apapun yang kita perbuat, semua itu Tuhan perhitungkan. Sehingga pekerjaan kita tidak sia-sia. Karena upah yang kita terima adalah berasal dari Tuhan sendiri yang mempunyai gereja. Nah, hari ini kita belajar tentang hidup dalam kasih karunia Allah. Sangat penting bagaimana kita bisa hidup dalam kasih karunia Allah. Untuk itu saya awali untuk kita bisa melihat di dalam Efesus pasal 2, ini menjadi dasarnya pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha tetapi pemberian Allah. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa keselamatan itu murni karya Tuhan Yesus di kayu salib. Tidak ada satu manusia pun bermegah bahwa dia diselamatkan oleh karena perbuatan baiknya. Tapi itu 100% Tuhan kerjakan. Maka kalau kembali pada Efesus pasal 1 ayat 6 katakan, supaya terpujilah kasih karunia-Nya. Jadi ini menjadi bagian yang manusia harus tahu bagaimana pekerjaan kasih karunia itu. Karena kasih karunia adalah satu pemberian yang dari Tuhan kepada manusia. Pemberian ini adalah kepada sesuatu yang sebenarnya tidak layak menerimanya karena manusia berdosa, tapi diberikan supaya apa? Supaya manusia diselamatkan murni karena anugerah, murni karena kasih karunia, murni oleh karena Tuhan sendiri yang punya inisiatif bahwa manusia itu diselamatkan bukan karena usahanya, bukan karena pekerjaan baiknya. Tidak. Nah, jadi sangat berbeda dengan zaman di mana sebelum Yesus dan sudah Yesus. Nah, maka kadang-kadang dalam hidup ini kita perlu memahami kalau orang sampaikan sesuatu kebenaran, apakah yang sampaikannya berdasarkan kasih karunia atau berdasarkan Taurat. Nah, di mana kita bisa membedakan? Kalau terlampau banyak penekanannya kepada aturan-aturan sehingga seorang itu selamat oleh karena menyangkut satu perbuatan baik, secuil perbuatan baik, itu adalah aturan-aturan yang hukum Taurat terapkan. Nah, padahal hukum Taurat itu dibatalkan sewaktu Yesus
menyerahkan nyawanya, ya, di kayu salib. Kalau kita lihat pasal yang kedua, ya, kita kembali pasal 1, pasal 2, balik ayat 15. Dengan matinya sebagai manusia, maksudnya Yesus sendiri, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya atau dalam Yesus, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dari salah satu orang yang merasa atau mengalami yang namanya keselamatan, dan dia sudah menerima kasih karunia, dia mengalami namanya damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah bonus bagi orang yang sudah menerima kasih karunia. Jadi kita terima keselamatan, terima bonus. Jadi kalau kita menerima bonusnya, itu damai sejahtera, itu menjadi dasarnya juga kita bersaksi kepada orang lain. Bahwa oleh karena pekerjaan kasih karunialah saya mengalami sebagaimana ada pada saat ini. Ini semua karena pemberian Tuhan. Dia berikan itu. Tidak ada kaitan dengan sesuatu pekerjaan baik saya lakukan yang berkaitan dengan keselamatan. Dan ini kita pahami. Nah, ketika kita memahami ini, hidup kita akan sangat berbeda dengan hari sebelumnya. Sebelum kita memahami tentang rahasia ini. Ini satu rahasia sebenarnya. Yang kadang-kadang ini disembunyikan oleh orang-orang tertentu. Atau karena tidak memahami dua hal ini. Disembunyikan atau karena tidak memahami. Jadi rahasia berabad-abad. Dikatakan kalau ayat 9, dikatakan ayat 1, ayat 9, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Sesuai rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaannya yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus, di dalam Yesus sendiri. Jadi peristiwa nubuatan waktu Yesus, ya waktu itu belum dia masih firman, ya, waktu kondisi mana kejadian dikatakan bahwa ada permusuhan antara keturunan perempuan dan ular. Di situ satu nubuatan di mana keturunan manusia meremukkan kepala ular dan ular memagut tumit manusia sendiri. Itu satu nubuatan kegenapannya di mana dalam Yesus Kristus. Dan kita orang yang berbahagia karena kita mengalami ini dan diberikan penjelasan-penjelasan bagaimana karya Yesus di kayu salib itu sempurna buat kita dan dia kerjakan itu. Sehingga sejak kita memahami ini dan menerimanya dengan hati yang lapang, sehingga kita tidak lagi berkata, oh aku ini orang berdosa. Seringkali kan orang berkata, aduh saya ini masih orang berdosa, saya ini masih manusia daging, dan bermacam-macam. Itu sebenarnya kutipan perkataan itu bukan dari firman. Kutipan itu adalah dari kutipan orang-orang yang lain yang masih hidupnya menurut daging. Belum menurut kasih karunia. Kalau orang yang hidup menurut kasih karunia, dia tidak kutip kata-kata seperti itu. Karena itu menyangkut peraturan-peraturan dari hukum Taurat. Sehingga ada usaha-usaha manusia. Manusia itu diselamatkan. Karena sesuatu peraturan-peraturan yang dikerjakan. Tapi bersyukurlah, saya pun dulu tidak mengerti, ya, jujur juga. Tidak mengerti bagaimana luar biasanya karya Yesus di kayu salib itu. Ketika saya mengerti rahasia ini, hidup saya berubah. Cara pandang saya berubah. Sikap saya berubah. Kenapa? Karena kalau kita mengerti rahasia ini, iblis betul-betul
merasa nggak nyaman. Iblis memang sengaja menutupi rahasia ini supaya manusia tidak tahu. Tapi kita hari ini dibukakan satu rahasia yang berabad-abad. Itu satu rahasia. Tapi kita diberikan pengertian-pengertian ini. Supaya apa? Supaya kita adalah orang-orang yang menang setiap saat. Bukan sesuatu yang kita perjuangkan supaya menang. Bahkan bilang, kamu lebih daripada pemenang, kata firman Tuhan. Nah, jadi ini satu gambaran ya, bahwa kita betul-betul memahaminya, bagaimana kita hidup dalam kasih karunia. Jadi pertama, keselamatan itu diberikan buat kita. Sehingga kita tidak lagi berkata, aku orang berdosa. Tapi bagaimana? Apa yang kita katakan? Aku orang yang sudah dibenarkan. Aku orang yang sudah dibenarkan melalui penebusan darah Yesus Kristus. Dikata orang dibenarkan artinya kebenaran yang kita tampilkan bukan kebenaran diri sendiri, tapi kebenaran yang berpusat kepada Yesus Kristus. Hanya dialah yang membuat kita layak untuk berkata, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Waktu kita doa, tidak ada lagi perasaan tertuduh bahwa kita orang berdosa. Kenapa? Karena waktu Bapa melihat kita, sudah sambil melihat Yesus yang tidak bercacat dalam diri kita. Karena kita dengan Yesus ada satu kesatuan. Kesatuan ini yang membuat kita tampil beda di tengah-tengah dunia yang tidak mengerti rahasia ini. Di mana kita ini satu kesatuan, di mana Yesus sebagai kepala, kita sebagai tubuhnya. Dan satu kesatuan yang luar biasa, maka kalau kita melangkah kemanapun kita pergi, kita tidak lagi berpikir, oh saya seorang diri. Tapi kita dalam alam wasdar kita, Yesus tetap bersama dengan hidupku. Dia sekali-sekali tidak pernah membiarkan, tapi memberikan solusi kalaupun ada masalah-masalah yang sedang dihadapi. Dia memberikan hikmat-hikmat bagaimana menangani semua itu. Dan saya bisa cerita ini karena saya pun mengalami sendiri bagaimana solusi demi solusi Tuhan berikan. Masalah demi masalah boleh ada. Tapi Tuhan berikan solusi-solusinya, jalan keluarnya untuk saya hadapi. Jadi hidup dalam kasih karunia itu pertama, keselamatan itu menjadi bagian kita. Dan itu mutlak. Makanya kenapa saya tidak menekankan untuk kita membuat satu aturan doa Bapa kami. Karena itu bersifat pribadi. Pribadi kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah memang menyadari ini dan kita betul-betul hidup dalam kasih karunia, kita bukan lagi posisinya orang berdosa lagi. Tapi kita adalah orang yang dikuduskan. Orang yang sudah dibenarkan. Kalau saya baca dalam dalam Ibrani pasal 12 katakan ayat 15, ya mungkin Bu Hani bisa baca ayat ini. Ibrani pasal 10 ya, ayat 10. Ibrani pasal 10 ayat 10. Ibu Hani bisa buka mic-nya sebentar, ini supaya sedikit agak kita interaktif maksud saya, ya supaya Ibu Hani bisa ayat 10 ya. Ibrani 10 ayat 10. Bisa baca Ibu Hani? Bisa sebentar Pak. Ibrani. Ya. Ya, ini menjadi saya tujuannya hanya interaktif saja supaya kita ada dasar ayatnya. Ibrani 10 ayat 10. Oke. Ibrani 10 ayat 10. Ya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Siapa di sini yang menguduskan kita? Apa kita sendiri? Enggak. Kita dikuduskan satu kali oleh Tuhan sendiri. Kalau Tuhan yang mengerjakan pengudusan ini,
bukan separuh-separuh, tapi 100% kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Melalui apa? Melalui persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi darah Yesus itu sebagai sarana supaya kita betul-betul 100% tidak bercacat celah. Dalam surat Petrus katakan, kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang tanpa celah, tanpa cacat. Kalau kita sudah tahu rahasia ini, maka hidup kita akan menjadi berbeda sebelumnya. Ya, sebelumnya kita merasa, aduh saya ini orang berdosa, saya ini manusia biasa, saya ini masih gampang jatuh dosa. Nah, itu sebenarnya bersumber dari orang-orang yang tidak paham rahasia ini. Tapi pagi ini dibikin kepada kita rahasia ini. Nah, yang kedua, bagaimana kita hidup dalam kasih karunia. Ada satu kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan untuk terlibat di dalam pelayanan. Kita mampu, bukan karena kita lagi, tapi karena ada kasih karunia diberikan kepada kita. Ya, saya bacakan saja langsung. Dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Orang yang hidup dalam kasih karunia, dia tahu ada kemampuan Tuhan yang bekerja dalam dirinya. Itulah namanya kesatuan tubuh Kristus dengan kepala adalah Yesus sendiri. Ada kemampuan-kemampuan yang luar biasa yang selama ini kita tidak miliki, tidak dapatkan. Tapi ketika bisa memahami bagaimana hidup dalam kasih karunia ini, ada kemampuan-kemampuan, ada hikmat-hikmat. Kita bisa lewati. Kita pun kaget, kok bisa ya? Kok bisa saya lewati ya? Kok bisa mampu saya ya? Nah, itu namanya pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Roh Kudus itu tidak keluar masuk ya. Nah, walaupun ada orang bernyanyi, mari masuk, masuk hatiku. Sebenarnya saya amati ya, ini mungkin dulu pengarangnya mungkin tidak paham dalam Injil Yohanes. Katakan, Roh Kudus yang diberikan kepada manusia itu, dia tetap tinggal selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Walaupun kita lemah, Roh Kudus tidak pernah. Nah, Roh Kudus tetap memberikan kita kekuatan demi kekuatan sepanjang kita membangun hubungan. Makanya kenapa kita perlu secara pribadi saat teduh. Ya, supaya kita mengalami sendiri bagaimana kekuatan-kekuatan ini boleh berlangsung. Roh Kudus itu dia tetap kuat dan tidak pernah lemah. Manusia boleh lemah, tapi Roh Kudus kuat. Makanya kita bersandar kepada yang kuat, yang mempunyai kuasa yang tak terbatas. Jadi ketika saya paham itu, saya tidak lagi menyanyikan mari masuk, masuk hatiku. Tidak. Tapi saya juga tidak mempersalahkan itu. Tapi buat saya sendiri, ya, saya tidak nyanyikan nyanyian itu. Kenapa? Karena tidak cocok dengan firman Tuhan. Karena Roh Kudus, yaitu sebagai penolong,
aku akan minta kepada Bapa memberikan kepadamu, dan dia akan tinggal bersama dengan kamu selama-lamanya. Jadi kata selama-lamanya berarti sepanjang kita hidup, Roh Kudus bersama dengan orang-orang percaya. Nah ini, kalau kita tahu rahasia ini, hidup kita indah setiap hari bukan karena banyak duit kita. Tidak ada kaitan karena keuangan kita mapan baru indah. Ada orang juga keuangannya mapan tapi tidak indah dalam hidup. Nah, apalagi kalau memang keuangan juga mapan dan ada hubungan yang erat dengan Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita sudah mengecap namanya kehidupan sorga, walaupun dalam dunia ini hidup. Jadi kita nikmati bagaimana indahnya suasana surga itu. Walaupun kita belum berpindah, ya, karena perpindahan itu adalah secara rohani, secara roh kita. Karena tubuh ini adalah kembali kepada tanah, tapi roh kita menikmati suasana surga itu. Betapa indahnya. Dan dunia ini saja kita sudah mengalami. Itu baru mencicipi, namanya seperti orang masakan biasa mencicipi sedikit. Nah, sama dengan yang tinggal itu. Begitulah suasananya juga kita alami sendiri. Jadi pekerjaan dalam kasih karunia ini memberikan kita kemampuan untuk kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Karena kita bisa lewati semua itu oleh karena kekuatan Tuhan melalui kasih karunia. Kayaknya waktu saya tinggal dikit lagi ya. Oke. Saudara Kristus Tuhan, yang ketiga, bagaimana pekerjaan kasih karunia dalam diri kita, yaitu memberikan kekuatan. Tadi keselamatan, kedua kemampuan, yang ketiga kekuatan, 3K ya. Kekuatan apa Tuhan berikan? Kita dalam hidup ini kan pasti ada masalah, ada problem sesama, baik yang di kantor, baik yang juga dengan lingkungan dan sebagainya. Tapi apa kata firman Tuhan? Nasihatnya kepada kita. Dalam Ibrani pasal 12 katakan ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi kita bisa punya kemampuan, artinya memaafkan, mengampuni orang lain, itu oleh karena kasih karunia yang bekerja pada kita. Kita tidak mudah menjadi kecewa oleh karena orang lain dan kadang mengecewakan. Kita belajar memaklumi orang itu. Ya, itulah pertumbuhan rohaninya. Kita tahu itu. Karena kita memaklumi seperti itu. Sehingga kita bahkan mendoakan orang tersebut. Kita berbelas kasihan kepada orang tersebut. Walaupun kadang-kadang kita dikecewakan sama dia. Karena ini berbicara tentang pertumbuhan rohani. Tapi kalau orang hidup dalam kasih karunia, tadi pertama dia mengalami namanya keselamatan kekal. Yang kedua ada kemampuan-kemampuan mengerjakan, terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Yang ketiga ada kekuatan. Jadi mengampuni itu tidak berbicara, aduh kalau aku merasa sudah nggak sakit, aku bisa ampuni. Enggak. Tapi pekerjaan kasih karunia itu membuat kita mampu, bagaimanapun sulitnya menurut ukur orang lain, tapi kita bisa pelongkan hati kita. Dan kita bisa mengampuni orang itu. Dasarnya apa? Karena Tuhan sendiri sudah mengampuni kita. Dia sudah mengampuni kita. Sehingga kita pun juga melakukan yang sama. Masih dalam Efesus, dikatakan Efesus pasal yang keempat ya. Saya katakan di sini, ini menjadi ayat terakhir bagi kita. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah
dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus pasal 4 ayat 2. Saling mengampuni. Ini bisa terjadi, kita lakukan karena ada satu pekerjaan kasih karunia yang bersama dengan kita dari hari ke hari. Saudaraku, hari ini saya batasi waktu untuk 3 hal ini. Bagaimana pekerjaan kasih karunia kita. Pertama tentang keselamatan, yang kedua tentang kekuatan, ketiga tentang kemampuan. Ya, 3 hal ini menjadi dasar kita. Sehingga dalam hidup di mana hidup sekarang ini, kita bisa melalui semua. Oleh karena kesatuan hubungan kita pribadi dengan Tuhan dan diberikan pengertian-pengertian. Sehingga kita berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih-Mu. Dan hari ini kami menyadari bahwa kami adalah orang yang sudah tebus dengan darah yang mahal, darah Kristus. Dan di mana hidup yang kami hidup sekarang ini, bukan kami lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Tuhan berikan kami kemampuan, pengertian, bahkan kami bisa melayani orang lain. Oleh karena kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sehingga kekuatan, kemampuan, kesanggupan semua adalah pusatnya adalah Tuhan sendiri. Kami Tuhan rindu dari hari ke hari, bukan saja sebagai pendengar, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga melalui hidup kami, orang lain bisa melihat, menyaksikan Kristus betul-betul hidup dalam diri kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.